Adanya memang sponsor tapi masih belum maksimal lah. Kita bilang kan ya paling itu aja. Semalam itu dari mana dapat? Pelindo. Beng Sumut. Tirtanadi itu. Yang lain-lain belum kan? Belum. Padahal di Medan ini di Sumut ini ada tambang emas. Iya. Ada Asia Negeri. Iya. Selain tadi kan banyak lagi perusahaan-perusahaan tadi. Wah, ini kurasa kantor Laikandung ini. Udah sekjen PWI dia sekarang. Udah lama nggak syuting bareng. Aduh, udah rindu kali aku sama Laikandung ini, Pak. Mau syuting dulu kami hari ini. Salam olahraga. Ketua. Senyum-senyum aja. Orang Laikandung. Udah lama kita Itulah apa ini? tidak syuting bareng ya kan? Kalah sekarang berbagi. Hari Jumat lah ya. Sehat Sehat. Dulu lah. Inilah kadang begini sekarang oleh. Aku pun lebih banyak aku di sini sekarang. Oh iya ya. Di sini. Udah di sini kantor lah ya. Gini lah. Ya sejak apa itulah akhir bulan 12. Akhir bulan 12 di sinilah aku menghabiskan waktu lah bisa dibilang lah. Dipercaya adalah kan. Betul. Ada kesempatan ya sudahlah kan. Sambil belajar. Karena hidup ini mana pernah lepas dari belajar. Betul. Pepatah mengatakan belajarlah dari buaya sampai ke liang lahat. Betul. Nah jadi ya walaupun apa ya belajarlah kita terus. Betul. Ada kesempatan mendapat pelajaran di sini ya belajar kita. Iya. Nah nih dari mana ya? Keliling-keliling tadi lah ya. Mau cari-cari lah ya. Aku pikir lah ya tadi di mana aku. Biasa kan daerah teladan. Iya. Nah, udah pindah daerah ke Kampung Durian ini. Durian, Hari ini kita. Makanya aku pengen niat jumpai dulu lah karena banyak pencinta Lai Tabe menanyakan Lai di mana. Laikandung kok gak pernah muncul katanya. Gitu ya. Main waktu apa itu pas kebetulan ke Jakarta aku. Nah, itulah memang aku sampaikan itu. Jakarta. Iya. Jadi semalam ikut orang Korea aku nengok Panahan. Ya. Tebing lah ya, tebing tinggi. Ya. Pulangnya sempatnya, sampaikan juga salam. Nengok Bang Ponirin kami ke rumah sakit Grand Medista. Oh, Ponirin Mega. Mantan kiper. Iya. Kiper kan, jantung dia. Kita doakanlah semangat lah Bang, gue bilang. Yalah katanya salamlah semua katanya. Umur berapa itu? 60 lebih lah. 60-an ya? 60 lebih. Orang juara 83, 85. Mau SMS, awak terutama SD. Teringat aku tuh lah. Nggak sempat pula lah syuting dia ya? Karena gini, untuk masuk pun payah. Prokes ini, dan tidak Prokes boleh ya? lama. Tidak boleh lama. Ya. Ada foto-foto ada. Foto ya? Foto ada. Dan dia pun tidak bisa, karena jantung kan. Ya. Tidak bisa banyak bicara. Tidak bisa banyak bicara. Apa di lain nih? Minum teh, kopi? Ya, tadi udah ngopi sebenarnya lah. Air putih aja lah kurasa, air putih hangat. Bang Nas. Oh, Michael lu ada datang kawan lama ini. Tabe. Mainkan dulu. Ya. Baru lah makin ganteng mulai. Mainkan dulu ah. Mainkan dulu. Air hangat ini kan? Hangat. Ini kenalkan dulu. Inilah Tabe. Opung. Makasih Opung. Yuk. Ini Pak Nas. Pak Nas ya. Inilah CS kita di sini. Kepala rumah tangga kantor ini dia lah. Iya. Ada urusan apa? Masih Pak ada. Bejo nih. Masih ada lagi apa itu? Ada. Mainkan dulu lah. Ada. Itu. Mana tahu apa. Jadi apa cerita lah? Apa yang berkembang sekarang? Apa cerita-cerita yang menarik? Itulah lah Jadi, oh ya. Kue dari siapa nih lah? Ini lah kebetulan di belakang kantor kita ini Ketua Siwu Bang Joni Ramadhan Silalahi. Ketua Siwu. Jadi kakak itu kan dari dulu kan memang kreatif. Jadi dia buka usaha ini lah, Uti Kekri. Kalau rasa lah dulu. Udah jadi pengusaha rupanya Ketua Siwu ya. Kalah ini lah sama yang jago-jago itu. Yang udah lama-lama terbit itu. Iya. Ini lo macam-macam ini lah. Kali ya. Donat ada. Nama-namanya pun
payah aku bilangnya. Iya ya. Tahu lah namanya orang kampung kan. Payah aku. Ada juga roti-roti kering, ada Iya, roti iya. basah, macam lah. Kalau aku ininya kopi ininya kawanku nunggu apa? Ya. Beda. Macam mana PSMS kita ceritanya? Itulah lah ya. Jadi ini kan kompetisi musim 2021-2002, Liga 1, Liga 2, Liga 3 udah tuntas, sudah selesai nih. Selesai, udah ada juaranya ya. Ada juaranya, baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3. Udah tahu kita siapa yang promosi, siapa yang degradasi, udah tahu. Ya, Nah, tentu kita sebagai orang Medan kita kan Ya. bicara PSMS lah. boleh, iyalah. Jadi PSMS tentu sudah harus bersiap-siap Tinggal untuk lebih mempersiapkan musim mendatang. musim mendatang. Kan itu. Rencana belum ada 9, 10. Belum ada ya. Sepertinya ya 9-10 mulai digulirkan. Jadi mulai habis hari raya mungkin udah persiapan tim. Oh, atau mungkin PSSI lah dulu ya. PSSI Kongres dulu, sama PSSI. LIB, ya. Ya. LIB mempersiapkan ini. kompetisi ya. Iya, tapi walaupun dengar-dengar kabarnya manajemen PSMS ini akan dirombak bisa-bisa nilai. Manajemen PSMS. PSMS. Oh. Manajemennya. Karena itu yang selama ini disoroti kan. Manajemen. Manajemen. Iya. Katanya kurang profesional. Mm-mm. Nah, itulah sekarang mau dirombak ini manajemennya nih. Tapi kalau menurut aku wajar-wajar aja nih itu. Ya hal lumrah itu. Lo namanya ingin menghadapi kompetisi. Kan gitu kan? Dan kita harus ada evaluasi. Betul. Jadi kita evaluasi kenapa kita musim lalu tuh begini. Ya. Nah, dan dalam perjalanan tim ini peran manajemen sangat besar. Ya. Manajemen lah menentukan macam mana arah perjalanan PSMS ini. Manajemen yang mengatur itu semua. Ya. Kalau memang tidak baiknya manajemen ya hancurlah kita. Hancur. Baik dari sifatnya ke dalam maupun yang keluar. Jadi di manajemen itu memang mutlak dibutuhkan orang-orang yang memang paham Ya. dan tahu persis apa kebutuhan suatu tim sepak bola. Ya. Nah, jadi pas itu kalau memang ada rencana perombakan ya, dan mudah-mudahan orang yang ditempatkan Ya. tepat dia. The right man and the right place. Nah, itulah. Apa yang bilang Iya. gitu kan tahu lah lah. Betul ya. Yang seram kita kalau PSMS menghadapi kompetisi ini tanpa ada perubahan-perubahan. Iya. Itu kita baru seram. Iya. Tapi kalau adanya katanya perubahan manajemen, Ya. berarti ada harapan. Dan Ada harus kita harapan. dukung kalau ada perubahan ya. Ya memang itulah Le. Jadi memang maksudku sesuai dengan apa macam pembangunan. Ya. Melakukan pembangunan berarti target goalnya adalah ke arah yang lebih baik. Ya. Begitu juga dengan perubahan manajemen ini. Ya. Nah, perubahan ini pun kita berharap ya bisa lah manajemen ini memberi warna. Ya. Warna tersendiri yang nanti mendukung ke arah positif bagi perjalanan PSMS di kompetisi ini. Ya. Ya. Itu. Kita harapkan memang kalaupun ada perubahan harus lebih baik dari yang sebelumnya kan gitu. Iya. Itu baru ada peningkatan kan? Bahkan kalau perlu PSMS kalau berani buat apa? Buat suatu apa? Terbuka. Ini kan udah era terbuka. Udah go public. Dibutuhkan manajer PSMS. Digaji. Iya. Jadi gini. Yang Iya. lucu aku di negara kita ini, di apa ini dalam kompetisi sepak bola kita ini katanya profesional. Tapi biasanya manajer yang keluar duit Iya. itu nggak profesional. Kalau kita berkiblat kita tengok dulu ke luar sana. Luar ya. Manajer itu dikontrak, ya. Dan Ferguson, dapat gaji ya. Mourinho, Iya. dia head coach, apa dia? Pelatih manajer merangkap, Iya. kan gitu kan? Berapa kontraknya? Ya. Jadi dia urusan nggak mau tahu lagi dia berapa uang keluar. Yang penting dia teken kontrak. Iya. Aku sekian musim, teken. Ya. Jadi manajer ini dibayar. Kalau di kita banyak, kadang pun kita dibunuh dulu. Kita jumpai manajer itu dulu kita bilang Iya. kan. Seharusnya dia tak perlu memikirkan kita lagi. Iya, iya. Dia terima gaji. Jadi kalau memang berani PSMS ke depan, buat iklan besar-besar. Iya. Menerima. Iya, dibutuhkan manajer pelatih. Iya. Menangani PSMS musim depan. Iya. Kita tengok lah. Itu- Tapi ya harus jelas. Jelas angkanya kan itu. Ya jelas lah pula. Ya itu kan bukan enak itu loh memikirkan kita aja. Aku 3 anakku di rumah. 3 aja udah pening kepalaku menghadapi si A, menghadapi si B, menghadapi si C. Iya. Manajer itu 28-30 pemainnya. Iya.
28-30 pemainnya, lain-lain rapotnya itu. Lain ya. Lain-lain rapotnya itu. Iya. Ada yang ulahnya nanti pura-pura sakit lah dia, padahal karena malas main. Seorang manajer harus paham. Harus mampu menaklukkan itu semua. Wah, aku kadang salut nih ada senior kita, ketua DKP itu. Iya. Bang Sarir. Salir. Bang Sarir itu dari napas kita pun udah tahu ya. Ini perlu bantuan di sini. Dari jalan kita. Jadi orang-orang seperti itulah misalnya yang dibutuhkan jadi manajer kan itu. Ya, tapi Contoh. kan Bang Saril tidak punya Basic kompetensi untuk sepak bola. Bidang itu ya. Iya. Tapi sistem manajerialnya Dia seorang manajer kok menurut aku. Kadang datang pun baru cakap kan kereta Wak. udah paham dia. Udah gawat kau ini berarti nih. Ada masalah katanya. Duh, macam dukun kau ini. Padahal belum dibakar cekminya. Itu jadi manajer itu sebetulnya lah memang tugas yang sangat berat dan pantaslah dibayar mahal. Manajer pelatih kalau bisa manajer pelatih. Tapi di negara kita ini jarang itu. Belum ada. Kalau di Liga Indonesia ini belum ada yang seperti itu. Belum ada kan? Ya, manajer mengarah-mengarah ke sana mungkin. Mengarah-mengarah mungkin kayak Bali, Persib, Yang Persija. gawat le, misalnya ini misal ya, lah manajer, Ya. manajer PSMS lah ya. Ya. Aku dikontrak sebagai pelatih. Ya. Sebagai pelatih ini kan aku yang mau susun ini rancangan ini. Iya, pemain, ya. Ibarat apa aku mau taruh. Misalnya rumah, PSMS ini ibarat rumah. Ini nanti kursinya di sini, mejanya di sini ada figura keramik supaya nampak cantik. Iya. Berarti pemain ini yang harus kau ambil. Di posisi ini siapa kau ambil? Udah dapat aku teleponnya mau kau pakai ini. Pas ku ajukan sama Lai, nggak pas kita nggak sepaham. Lai bilang sama aku, ini ya ini lekandung. Itu yang Lai bilang. Tapi uang kita nggak ada. Jadi macam mana mau terbangun tim? Tapi kalau kita manajer pelatih, kita dikasih wewenang, Ya. ya udah. Aku mau ini, sanggup nggak kalian? Kan gitu sekarang ini kan. Jadi itu kendalanya. Karena banyak nih, udah pelatih kelas bikin pun dia pas diajukannya tawaran nama banyak juga jadi apa nggak sesuai lah. Betul. Dan karena dia butuh kerjaan dikerjakan juga. Tapi terakhir hasil Tidak maksimal. tidak maksimal. Itu dia. Jadi itulah kembali lagi tadi menyangkut perombakan manajemen ini. Sebenarnya kita bertanya-tanya, yang mau dirombak ini siapa? Sebenarnya kalau perombakan yang selama ini manajemen PSMS ini hanya berapa orang aja sebenarnya. Makanya aku bingung. Yang dirombak katanya kan? Ya maaf cakap dah dulu kan. Kalau dulu yang nampak manajemen Pak Mulnya sama Abang Raja. Iya, itu aja. Kemana-mana dua itu aja kita jumpa Iya, kan. itu yang mengurusi PSMS selama ini. Jadi kalau rombak itu ibarat apa? Banyak. Banyak seharusnya kan? Besar. Ah. Merombak rumah katanya. Iya. Berarti dirubuhkan dulu yang sini. Iya. Ini yang enggak kan? Ini hanya merombak kamar mandi nih. Itulah. Tapi ya kita tengok lah ya. Kita ini kan sifatnya kita tengok dulu ya pasti. Kalaupun apa ya macam Lai bilang tadi. Harapan dan keinginan kita lebih baik lah. Ya. Kinerjanya. Siapapun itu nantinya. Siapapun. Apalagi ini gengsi yang seperti pernah orang Lai ulas waktu aku di apa itu. Jangankan tim luar. Persaingan di tingkat sesama tim Sumatera Utara pun seram nih. Seram ya. PSDS dan Karo. Karu. Jadi ini kan selaku pendatang baru walaupun PSDS ini sebetulnya bukan lama, tim lama, pasti mereka ingin lebih baik. Iya. Ya kan? Apa istilah Lai semalam? Jangan asal numpang lewat. Ya. Jangan numpang lewat aja kan itu kan. Lewat. Karena perjalanan mereka dari Liga 3 itu sudah Capek kali, capek kali. Jadi itulah. Jadi kalau PSMS sendiri tidak bermenang, kalau aku ya seram juga. Aku pikir, ya kan? Dan kita pun berharap perbaikan manajemen ini segala macam juga ada di Karo dan PSDS. Ya. Artinya makin sama-sama berbenah lah orang itu kan. Macam mana apanya. Artinya kita sebagai warga Sumatera Utara memang bangga. Oh, bangga. Ada 3 sekarang kontestan di Liga 2. Dan akan lebih bangga lagi kalau musim depan ya bisa ada yang lolos ke Liga 1 kan gitu. Oh iyalah. Terus itulah jadi dengar-dengar kabarnya lah perubahan manajemen ini
perombakan manajemen ini ada penambahan-penambahan. Kalau dulu kan tidak ada direktur keuangan, direktur promo, marketing, direktur apa lagi, direktur teknik. Ya. Dulu kan hampir gak ada itu. Mungkin ada tapi tak Ada difungsikan. Jadi ini kan sosok untuk mengisi pos-pos itu udah mau dicari. Nah, tapi harapan kita maunya ada sesuatu yang baru. Jangan lagi nanti kita lihat orang-orang itu juga. Jadi kita positive thinking lah kita. Artinya memang idealnya suatu manajemen tim itu ya memang begitu. Ada memang posisi-posisi dan orang-orang dan harus aktif. Aktif ya. Kan gitu, jangan tak aktif. Ya. Jangan tak aktif, kalau tak aktif ya sama aja. Itulah kesan nanti cuman dia aja. Iya. Apa dia punya itu? Tahu lah kita orang Medan ini kan agak kritis ini kalau dalam menyikapi apa ini kan. Ya, dan memang selama ini yang disoroti orang manajemen. Manajemennya tidak profesional, manajemen katanya harus diganti. Itu tuntutan, itu udah tuntutan. Jadi macam tuntutan itu ya. Udah lama itu jadi tuntutan itu, baik dari kelompok supporter, dari masyarakat pencinta sepak bola, manajemennya dirubah. Begitu juga dengan sponsor, berharap seperti itu. Ya. Nah, sponsor juga berharap bagaimana kayak mau masuk kalau manajemennya seperti itu kan gitu. Itu jadi pertanyaan mereka. Dan memang saat ini suatu tim sepak bola itu memang butuh orang manajemen yang bisa menjual PSMS ini, bisa meyakinkan apa ini pihak ketiga ini, khususnya sponsor tadi. Harus bisa dia meyakinkannya dengan segala daya upaya. Iya. Bagaimana mau masuk sponsor? Sponsor ini kan harus ada timbal baliknya sama mereka. Ya itu tadi lah. Itu kan produknya ini bagaimana harus dibenahi dulu. Jadi teringat aku ini kan kita mau puasa. Ya. Jadi kalau puasa itu salah satu yang ciri khas itu adalah jualan buka-bukaan itu. Ya. Harus menarik. Harus kita tengok nanti jalan sore, pas jalan sore nunggu buka. Etalasinya cantik. Kuenya disusun rapi. Dengan warna-warni sehingga datang orang beli. Tertarik ya kan? Berarti dulu kita songon mantap kuliah ini katanya kan gitu. Mantap. Kalau kue dadarnya lain. Dadarnya mana ada. Cuman kadang warna dadar hijaunya itu memang lebih segar. Ditaruh dia di posisi yang pas. Etalasenya pun pas. Jadi orang beli. Jadi PSMS ini pun maunya nanti manajemen bisa menghias, memake up, mengapa segala macam. Supaya menarik sponsor ya. Dibuatlah ini begini. Dan satu lagi, jarang lah makanan tertutup laku, harus transparan, harus jelas apanya, stylingnya. Jadi PSMS pun dituntut transparan, terbuka apa adanya. Sehingga sponsor pun mau masuk dia. Tidak perlu. Karena kalau PSMS lah, siapa lah masyarakat Indonesia yang nggak kenal PSMS? Kan gitu kan, nama besarnya ini. Tapi ya kita pun nggak bisa bilang bagaimana, kan gitu kan, karena kenyataan lah adanya memang sponsor tapi masih belum maksimal lah kita bilang kan. Ya paling itu aja. Semalam itu dari mana dapat? Pelindo, Bing Sumut, Tirtanadi itu. Yang lain-lain belum kan? Padahal di Medan ini, di Sumut ini ada tambang emas, ada Asia Negeri. Selain tadi kan banyak lagi perusahaan-perusahaan lagi. Ada yang di Aquafarm. Diaktifkan itu, diminta itu semua. Kenapa rupanya kan gitu kan? Ya sebenarnya miris kita lah ya. Tim kita ini tim dari Sumatera Utara yang merupakan provinsi. Provinsi terbesar ketiga di Indonesia. Tapi kayak gitu. Kayak gini kita. Dan sebentar dulu ya, lagi syuting apa? Leta api. Hah? PWI. Iya. Entar. Ya. Pesan kue orang rumah. Inilah. Jadi memang orang rumah karena cita rasanya pas, enak. Enak. Luar biasa yang mau coba dulu Uti kekri ini. Ini baru sebulan paling kurasa. Ya, jadi memang Siwo. Aku bilang sama Bang Siwo ya, lanjutlah Bang Joni, aku bilang mainkan terus, aku bilang. Mantap kan? Mantap. Jadi live kalau ada acara atau apa,
Ada nomor telepon nanti ini, Uti Kekri. ya. Uti Kekri. Jalan Adi Nogoro, samping PBI, PBI Sumur. Kan sedap dia. Ada kegiatan-kegiatan di Koni Medan, di Koni Sumur, atau ada apa, mainkan. Ya. Saya bantu kawan juga kan. Betul. Biar makin maju kita. Jadi itulah lah ya, kurasa kalau PSMS ini kan, ya niat baiknya itu semua itu. Ya. Yang namanya perubahan, perbaikan manajemen itu, niat baiknya itu kan. Ya. Mudah-mudahan niat baik ini bisa membuahkan hasil yang baik. Kan gitu, kita tunggulah. Begitu juga kita berharap sama PSDS ini, PSS Karo United. Dan khusus Karo lah ya. Aku sebetulnya udah lamanya aku salut sama Karo ini. Bukan karena buahnya enak atau sayurnya bagus ya. Dan itu tanda Karo ini masuk ke Liga 2. Aku macam detak aku waktu masuk itu jeruk Karo itu Istana Presiden. Aku bilang, ini apa ini? Inilah tanda-tanda mendukung. Kurasa apa? Apa ini? Bakal lolosnya Karo ini. Dan dalam catatan sejarah olahraga Sumatera Utara, Karo ini mungkin kan karena didukung oleh geografis, karena posisinya tinggi, atmosfer tipis. Karo ini lebih siap dari sisi fisik ya. Makanya lah kalau Porprofsu, Karo konsentrasi 3 cabur aja lah. Atletik, gulat, wusu. 3 besar nggak? 3 besar. Hanya 3 cabur. 3 cabur. Kalau ada kiannya renang lagi di Karo, kurasa terancamnya Medan. Artinya kalau tidak bersaing kita lah. Semalam itu pun sempat dia Porprov tahun berapa itu dulu, 8 tahun lalu itu yang dia runner up, tergeser dari Serdang. Kalau Medan udahlah, tetapnya dia juara umum kan. Yang paling ketat sekarang ini kan persaingan di ranking 23-nya. Makanya mudah-mudahan lah ya Karo ini bisa terus, dan pemerintah Pemkab Karo harus bisa mencurahkan perhatiannya, karena Pemkab Karo harus bisa, ini adalah investasi. Investasi ini Karo United ini. Arah olahraga ke depan kan tidak lagi hanya sekedar menyiapkan anak bangsa, tapi sudah industri. Nah, jadi maunya yang stadion apa namanya itu di Kabanjai itu masih bisa bukan, ada stadion yang selama ini tempat kita baik itu dilakukan perombakan lah, perbaikan lah, kalau tidak bisa dibangun yang baru, belum dibangun yang baru kan, karena di situ stadion itu nanti LIB kan pasti datang, pasti memverifikasi layak apa enggak ya, layak apa enggak. Di stadion itu masih ada masih ada tiang bendera. Mungkin itu sering untuk upacara-upacara biasanya itu memang di kota kabupaten di kita ini kan. Tapi maunya kita adalah stadion yang khusus representatif. Dan aku pun yakin kalau digugah masyarakat Karo perantu-perantu ini, aku jumpa sama Pak Kadispora, Ketua KONI Karo, Pak Kelion. Waktu ada acara di Polonia Hotel minggu lalu, aku sampaikan itu. Inilah Bapak kesempatan untuk lebih menjual tanah Karo semalam ini, aku bilang. Buatlah, yakinkanlah pemerintah, baik itu di Pemkab maupun di DPR, semua segala macam, kita bangunlah. Tapi tadi semalam memang sudah ada peletakan batu pertama untuk sport center yang di Siosar. Udah semalam udah peletakan batu pertama. Termasuk ketua KONI udah kesana semalam. Jadi mudah-mudahan lah ya. Sementara ini kan nggak mungkin terkejar untuk musim ini dipaksakan di Karo kan. Tapi ya dipercepatlah pembangunan itu sehingga bisa di musim-musim ke depan ya bisa digunakan. Dan dengan adanya nanti stadion itu juga tidak tertutup kemungkinan ada perbaikan infrastruktur untuk jalan. Dibuka jalan baru, karena macam kita nanti pasti sore kita mau ke Kabanjai nonton Karo United ini. Dan semua masyarakat boleh juga ke sana. Kenyataan selama ini jalan Medan Karo itu yang sering kali macet. Jalan Medan Karo itu sering kali longsor.
Jadi maksudnya sudah juga bagaimana kita memperhatikan ini kondisi jalan ini dibuka jalur. Memang ya butuh dana lah, butuh pengorbanan kan. Mau raya, mau tahun baru, mau 17-an, pasti macet lah. Macet ya. Pasti Parah macet. Ya. Jadi bukan tidak mungkin olahraga yang mendukung perubahan itu. Iya. Itu masukku. Dari olahraga ini bisa menghasilkan hal-hal lain yang bisa mendukung perekonomian, wisata, semua bisa bangkit. Karena olahraga itu kan kita sepakat. Olahraga itu bahasa universal. Iya. Persatuan kesatuan dari olahraga. Iya. Kan gitu kan. Itu tetap fair play, salam-salaman. Itu nyalayakan dong. Lihat tapi ya kan. Pas. Jadi kita kembali lagi masalah manajemen PSMS ini. Jadi dengar-dengar kabarnya lah ya. Ya mungkin nanti kalau sudah diumumkan mungkin publik sepak bola Kota Medan ini bisa terkejut-kejut. Dengar-dengar kabarnya karena orang-orang penting dulunya di PSMS ini akan digeser. Itu katanya kabarnya. Kalau Medan terkejut biasanya kita lah ya. Tapi kalau Medan nggak terkejut baru kita heran. Iya. Segala hal yang baru di Medan ini sering orang terkejut. Katanya. Kok kayak gitu katanya. Kayak gitu katanya. Itunya. Di luar kadang-kadang di luar pikiran. Memang sudah karakter masyarakat kita itu lah. Cuman lagi. Artinya ya kita mengimbau lah. Kalaupun ada perubahan itu ya harus kita dukung lah. Ya. Nah, kan karena dilakukannya perubahan tentu tujuannya untuk lebih baik. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita koreksi. Ya. Kalau nanti dalam perjalanan manajemen yang baru juga tidak bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya, ya. Pas kita lakukan lagi evaluasi terus. Ya. Itunya. Demi kebaikan kan gitu. Karena kita kan tidak punya kepentingan di situ. Kepentingan kita hanya satu, bagaimana supaya PSMS ini maju. Macam kita lah sama mama siapa di rumah kan. Karena kan terus evaluasi terus nih kita kan. Supaya roda rumah tangga ini lancar, apalagi 2 tahun terakhir ini lah. Kan sering ngurhingnya di rumah ya kan, polisi Toba. Karena pandemi ini. Iyalah. Pelan-pelan kita bilang ini begini. Itunya semua itu. Kan gitu. Betul. Jadi semua harus ada serta komunikasi. Ya. Komunikasi harus terbuka ya. Dan harus jelas. Pesan yang disampaikan juga jelas. Nah, jangan PSMS lupa berkomunikasi. Rangkullah kawan-kawan wartawan. Ya. Rangkul kawan-kawan wartawan. Untuk itu nanti peran MO lah itu kan, media officer. Jangan macam dulu si Dewa agak banyak. Macam mana ini kata si Dewa PSMS. Aku bilang ya komunikasi karena apapun ceritanya media juga punya tanggung jawab. Betul. Terhadap kemajuan PSMS ini. Ya berperan ya sebenarnya punya peranan, media punya peranan. Salah satu Nggak ku bilang ya sama lain. Kadang apa kalau keluar dari Medan ini yang ditanya orang pun PSMS. Ya. Bang, macam mana PSMS? Ya, kalau nggak bagus tim. Aku mau jawab, paksalah kau jawab. Udah jangan banyak tanya kau minum kau paksa kan? Oh cuma lagi. Banyak kali tanya susah. Ya memang sedih kita lah. Apalagi di musim depan dari pulau Sumatera lah tidak ada pesertanya satupun ke Liga 1. Itu tamparan sebetulnya. Dari Pulau Sumatera. Iya. Jadi seharusnya tim kita ini pun dari dulu kan sudah kita bilang harus kompak dulu Sumatera ini. Kampus Sumatera nggak apa kita buat dulu. Bagaimana? Tengoklah kita dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Bangka Belitung sampai Lampung. Nggak ada tim. Nggak ada tim ke Liga 1, nggak ada. Oh dulu lah. Ke apa kita balik dulu ke tahun 80-an. Iya. Waktu Indonesia baru mengenal era sepak bola profesional Galagama. Ya. Medan ada Patriotek, ada Mercubuana. Ya. Di Lampung ada Jaka Utama sana. Maka itulah Lampung bisa medali emas PON 81 mengalahkan Sumut. Ya. Materinya itu pemain Jaka Utama. Nah, baru timbul lagi dari Aceh. Ada dulu klub Beng Aceh atau apa ya, main didukung sama Pupuk itu. Baru muncul lagi Semen Padang. Muncul PSPS.
Kan itu kan. Ya. Jadi sekarang Mau semua yang dari Pulau Sumatera ini. Jadi kita bandingkanlah dari Pulau Jawa, khususnya dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Berapa kontestan Liga 1 dari sana? Makanya. Jadi ya itulah mudah-mudahan lah ini sadarlah semua kita yang di Sumatera ini, grup Sumatera ini kan. Iya. Mudah-mudahan nanti ini bisa orang ini adalah yang keluar ke Liga 1. dan kalau boleh yang keluar ke Liga 1 itu dari Sumatera Utara lah. Ya. Siapapun itu. Amin, ya. Kan gitu kan? Dari Sumatera Utara. Jadi aku mau apa ini, Le? Mau ziarah. Wah, iya betul. Udah janji. Tadi pun itu juga itu. Iya. Mau ziarah aku. Mau Baik. puasa Ramadan ya. Oke, Le. Jadi Mantap. dalam kesempatan ini pun kita ucapkanlah selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Bagi para pecinta Layar Tapi. Ya. Ya mana tahu kami, yang pasti salah kami 2 tahun ini nggak aktif. Ya, Mohon betul. maaf lahir batin lah kami kan gitu lah ya kan. Harap maklum lah Harap karena situasi maklum lah. dan kondisi. Iya, kan itulah ya. Ya, ya. Jadi gitulah ya. Horas. Horas. Horas semuanya.